Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar hari ini mata kuliah perpustakaan digital, dan salah satu workshop yang akan kita pelajari adalah Setiadi atau SLIMS tesis disertasi. Setiadi ini fokus pada pengelolaan koleksi berbasis full text, khususnya di dalam pengelolaan tugas akhir mahasiswa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menginstal Setiadi. Yang pertama adalah kita perlu menyiapkan web server, dalam hal ini adalah Apache. Kemudian MySQL ini adalah untuk pengelolaan DBMS, database, kemudian pemrograman PHP. Untuk praktisnya gunakan software XAMPP atau ada juga AMPPS atau WAMPP atau LAM. Kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan menggunakan AMPPS karena menurut saya AMPPS ini cukup praktis dan fitur-fiturnya juga cukup banyak ya. Saya menyarankan teman-teman juga silakan gunakan AMPPS. Silakan download di website resminya dan silakan diinstal. Kemudian selanjutnya adalah kita juga akan mendownload Git SCM. Git ini akan kita gunakan di dalam mengambil source code dari SLIMS ETD yang ada di GitHub. Ini juga saya kira hal yang menarik karena jarang orang yang memanfaatkan fitur dari Git untuk mengambil source code. Kemudian kita mendownload source code Setiadi dari GitHub, alamatnya di alamat link yang ini ya, github.com/slimsetd. Oke, Git dan GitHub. Git adalah version control system yang digunakan oleh para developer untuk mengembangkan software secara bersama-sama. Git merupakan sebuah software, bukanlah sebuah bahasa seperti halnya HTML, CSS, atau JavaScript, atau bukan pula sebuah konsep atau aturan baku dalam pemrograman. Sedangkan GitHub adalah manajemen proyek dan sistem versioning code sekaligus platform jaringan sosial yang dirancang khusus bagi para developer. Jadi GitHub itu kawan-kawan merupakan sebuah portal web untuk menyimpan, untuk mengelola dan mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Seperti itu. Begitupun juga kita sebagai user juga bisa memanfaatkan GitHub ini untuk mengambil source code yang dikembangkan oleh para developer. Salah satunya itu adalah SLIMS ETD. Oke, lanjut. Silakan kalian download Git SCM ya. Kemudian silakan diinstal. Kemudian pastikan ketika sudah diinstal maka tampilan Git itu sudah muncul di sini. Saya klik kanan desktop, ini akan muncul Git ya. Ini artinya Git SCM-nya sudah terinstall. Seperti itu. Kemudian kita juga akan membuat database Setiadi menggunakan konsol ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman tidak disarankan dulu untuk menggunakan phpMyAdmin, tapi kita perlu membiasakan menggunakan konsol dengan menggunakan dari AMPPS ya. Tampilannya seperti ini. Ini adalah perintah untuk sintaks untuk membuat database. Kemudian ini adalah perintah untuk membuat user. Kemudian ini adalah perintah untuk memberikan akses pada user terhadap database Setiadi. Kemudian flush privilege adalah perintah untuk mengeksekusi. Baik, kita akan langsung saja praktek. Pertama-tama adalah kita coba membuat database terlebih dahulu ya.
Kita mulai dari database. Masukkan kata kunci cmd atau command prompt. Silahkan dibuka command promptnya, tampilnya seperti ini. Saya coba perbesar. Nah, kemudian silahkan ketikkan cd / enter ya. Kemudian kita masuk ke program file cd itu cd itu adalah change directory, artinya kita ingin berpindah directory. prog tab program files, enter. Kita masuk ke folder program files, kemudian kita coba melihat isinya apa sih yang ada dalam folder program files. Perintahnya adalah dir, enter. Nah, di sini ada folder ampps, artinya ampps sudah berhasil terinstall di program files, sudah berhasil terinstall di laptop kita. Kita lanjut, cd ampps tab, enter. Nah, kita sudah berhasil masuk. Kemudian kita dir untuk melihat isinya apa aja. Nah, di dalam sini ada folder. Nah, ini dia folder MySQL ya. Di sini juga ada folder-folder PHP berbagai versi. Inilah kelebihan dari ampps, adalah kita bisa menggunakan berbagai versi ya. Kita bisa menggunakan berbagai versi yang ada di ampps ini. Oke, kita masuk ke folder MySQL, cd spasi MySQL, enter. Kemudian kita masuk lagi ke dalam folder, kita lihat dulu isinya. Nah, ini kita masuk ke folder yang namanya bin ya, cd bin, enter. Nah, di dalam folder bin inilah terdapat file untuk masuk ke MySQL ya. Nah, ini dia nih, mysql.exe. Ini adalah perintah untuk mengeksekusi supaya kita bisa masuk ke MySQL. Perintahnya adalah mysql min strip ya, min u itu artinya adalah user, spasi root. Nah, ini adalah perintah untuk masuk dengan menggunakan akses root. Root itu adalah user yang paling tinggi ya. Kemudian enter. Nah, ini kita sudah berhasil. Ya. Welcome to the MySQL monitor. Oke. Sekarang kita mulai menjalankan perintahnya. Kita coba cek dulu, melihat database yang ada, show databases titik koma, perintah untuk melihat database. Oke, sekarang kita buat databasenya. Create database spasi, nama databasenya apa? Setiadi, sebaiknya menggunakan nama kalian, Azwar titik koma ya. Saya akan membuat database dengan nama Setiadi underscore Azwar titik koma. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Kemudian enter. Nah, query oke. Artinya berhasil ya. Artinya berhasil. Kemudian saya lanjut lagi buat username. Perintahnya adalah create user namanya apa? Create user Setiadi underscore, atau boleh juga Setiadi user underscore user at tanda petik localhost, artinya ditempatkan di localhost, kemudian titik koma. Oh maaf, kita tambahkan ya, identified by, artinya kita menggunakan password.
tanda petik, Setiadi pas, titik, kemudian titik koma. Nah, ini adalah sintaksnya ya. Oke, kemudian kita enter, query berhasil. Selanjutnya adalah membuat atau memberikan akses ya, grant all privileges on pada database namanya Setiadi underscore Azwar titik bintang, artinya ke dalam semua tabel-tabel yang ada di dalamnya ya. Kemudian to, untuk siapa? Untuk user yang namanya apa? Yang namanya usernya siapa? Setiadi underscore user titik at localhost titik koma. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Jadi jangan lupa tadi nama database-nya adalah Setiadi user ya. Kemudian nama usernya adalah Setiadi underscore user. Ini teman-teman nggak boleh lupa. Kemudian passwordnya tadi adalah Setiadi pas ya. Oke. Saya lanjutkan di sini. Kemudian enter. Query oke. Kemudian perintah untuk mengeksekusi. Close privileges titik koma. Enter. Nah, oke, kita sudah berhasil ya membuat database, membuat user, membuat password, dan mengeksekusi, memberikan akses penuh terhadap user tersebut. Kemudian saya keluar ya, exit. Selanjutnya adalah kita mendownload source code dari Setiadi. Kita berpindah direktori cd cd ini artinya pindah direktori ke sebelumnya ya, ke sebelumnya. Enter. Nah, perhatikan tadinya kita di dalam bin, sekarang udah keluar dari bin ya. Kita coba lagi cd spasi titik untuk berpindah lagi ke folder sebelumnya. Oke, kita sekarang berada di dalam direktori ampps. Kemudian kita coba lihat isinya. Dir, di dalam sini ada folder namanya www, kawan-kawan ya. Www ini sama dengan htdocs. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi berbasis web, kita meletakkan source code aplikasi tersebut ke dalam folder yang namanya www atau htdocs kalau di XAMPP. Saya kira teman-teman sudah paham ya, sudah terbiasa dengan itu. Oke, saya masuk ke cd www. Saya akan masuk ke folder www, kemudian enter. Nah, setelah ini kawan-kawan, kita akan mencoba mendownload source code Setiadi dari GitHub. Silakan kita buka web browser terlebih dahulu ya. Kita coba buka dulu tadi ya, alamatnya di sini teman-teman. Download Setiadi dari GitHub. Kita ambil, kemudian kita copy, lalu kita paste di browser. Nah, ini adalah alamat dari Setiadi ya, Setiadi source code yang bisa kita download dari GitHub. Nah, silakan teman-teman klik di sini. Nah, kita masuk ke source code-nya. Di sini kalian bisa melihat source code dari slimctd. Dan di sini terlihat bahwa terakhir kali ada update ya, ada update pada tanggal 10 Agustus 2018. Udah lumayan juga ya, belum diupdate lagi. Kemudian kawan-kawan, untuk mengambil source code ini menggunakan Git, kita klik
tombol ini, clone or download. Apakah kita ingin clone atau mendownload? Saya kira teman-teman sudah biasa ya kalau mendownload zip-nya. Tapi kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengclone menggunakan Git ya, dengan pendekatan yang berbeda. Nah, caranya adalah kita mengambil alamat link ini ya. Kita klik alamat ini. Kawan-kawan lihat di belakangnya itu ada ekstensi Git di belakangnya. Oke. Ini kita copy. Atau bisa juga dengan mengklik ini. Kita kembali ke command prompt. Nah, kemudian kita masukkan perintah git clone. Git clone, kemudian kita klik di sini. Klik kanan. Oh, ternyata belum berhasil. Saya ulangi lagi kawan-kawan ya. Saya ambil, saya copy, kembali ke sini, lalu saya klik kanan. Sebentar kawan-kawan ya, sepertinya ada masalah teknis. Oke, saya ulangi lagi. Di sini saya klik kanan. Nah, ini sekarang udah muncul ya, kawan-kawan ya, teman-teman ya. Git clone, kemudian link. Kemudian saya tekan enter. Nah, ini adalah proses cloningnya. Kita tunggu beberapa saat sampai proses cloningnya berhasil. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian kita coba melihat hasilnya ya. Dir. Nah, di sini sudah berhasil muncul folder namanya Setiadi2 Lukolog. Kita sebaiknya merubah nama foldernya. Cara merubahnya adalah rename ya maksudnya. Kemudian kita tuliskan Setiadi atau tab saja di sini, spasi Setiadi _Azwar. Nanti kalian juga praktek ya mengganti menggunakan nama kalian, kemudian enter. Kita coba cek lagi dir. Nah, sekarang udah berhasil, foldernya udah berubah menjadi Setiadi _Azwar. Oke, kawan-kawan, sampai di sini kita sudah berhasil membuat user, kita berhasil membuat database, dan juga sudah berhasil mendownload dan menempatkan source code Setiadi di dalam folder www. Langkah selanjutnya adalah kita buka browser. Silakan gunakan browser yang Anda sukai, Chrome atau Firefox ataupun yang lainnya. Kemudian tuliskan localhost, kemudian garing / nama folder yang tadi kalian udah buat di dalam www, Setiadi _Azwar. Nah, alhamdulillah sudah terbuka halaman instalasi Setiadi seperti ini tampilannya. Silakan kalian next. Tampil halaman seperti ini. Kemudian silakan kalian next. Nah, step keduanya adalah kita diminta untuk mengkonfigurasi database. Yang di atas ini biarkan saja default, kosongin aja. Ini adalah localhost. Database name-nya tadi teman-teman jangan lupa
Tadi saya mengisinya dengan Setiadi_Azwar ya. Kemudian username-nya adalah Setiadi_user ya. Kemudian passwordnya adalah Setiadi pas. Saya ulangi, Setiadi pas. Oke. Jadi jangan sampai lupa kawan-kawan ya. Kalau lupa nanti bisa gagal ya. Jadi kalian nanti bisa mengulangi kembali. Kemudian untuk web administrator ini kita biarkan saja dulu ya. Kita biarkan defaultnya admin ya. Kita klik tombol install. Nah, alhamdulillah installation berhasil. Setiadi Anda siap untuk digunakan. Silakan klik tombol go. Nah, alhamdulillah kawan-kawan, kita berhasil menginstal Setiadi. Silakan kalian coba ya, silakan kalian coba di laptop kalian masing-masing. Semoga mudah dipahami dan semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.